Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah menjawab pernyataan Bang Nursena bahwa Isa alaihi salam adalah Tuhan lain di sisi Allah. Menurut Bang Nursena, umat Islam harus menyembah Isa Al-Masih karena Isa Al-Masih adalah Allah. Bang Nursena mengutip Quran surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saya ulangi Quran surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Menurut Bang Nursena, di Quran surat At-Taubah ayat 31, Isa Al-Masih adalah Allah. Gara-gara ada kata begini, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Gara-gara ada kata dan Al-Masih putra Maryam. Nah, Bang Nursena di sini sedang menyesatkan umat Islam bahwa menurut Bang Nursena, Isa Al-Masih adalah Allah sendiri. Allah itu sendiri. Padahal pernyataan beliau ini keliru, sangat keliru. Nah, dari pernyataan beliau tersebut timbul ejekan-ejekan dari umat Kristen yang mengejek dengan pertanyaan, siapakah dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Mereka mengejek kepada umat Islam dengan pertanyaan, siapakah dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang dijadikan Tuhan selain Allah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena anggapan mereka tidak ada orang alim Yahudi yang dijadikan Tuhan selain Allah, dan tidak ada rahib-rahib Nasrani yang dijadikan Tuhan selain Allah. Padahal di kitab di 1 Korintus 11 ayat 3 itu justru dijelaskan bahwa di situ orang-orang rahib-rahib Yahudi, orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani justru di situ disebutkan sebagai Allah-Allah lain selain Allah. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 3 yang artinya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, menurut 1 Korintus 11 ayat 3, di situ setiap kepala dari laki-laki adalah Kristus. Yang dimaksud dengan Kristus adalah yang diurapi, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesias. Jadi setiap kepala dari laki-laki adalah diurapi atau Mesias. Kepala
dari perempuan adalah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, jika setiap kepala laki-laki adalah Kristus dan kepala dari Kristus ialah Allah, jika setiap kepala dari laki-laki adalah yang diurapi, sedangkan kepala dari yang diurapi adalah Allah, ini menyatakan bahwa banyak Allah di sini. Jadi setiap laki-laki adalah Allah. Nah, yang dimaksud dengan Kristus atau Mesias atau yang diurapi oleh orang Yahudi itu ada 3. Yang satu adalah imam di bait suci. Itu yang dimaksud dengan yang diurapi. Yang kedua adalah nabi yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan yang diurapi. Yang ketiga adalah raja-raja. Itu mereka semua diurapi. Jadi yang dimaksud yang diurapi atau Kristus atau Mesias adalah para imam di bait suci, para nabi yang akan datang, dan para raja-raja. Itu yang dimaksud dengan Kristus atau yang diurapi. Jadi jika setiap kepala dari laki-laki adalah Kristus dan Kristus adalah Allah, berarti setiap laki-laki adalah Allah. Di sini Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani itu sudah dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Dan betul diakui di 1 Korintus pasal 11 ayat 3 bahwa setiap kepala yang diurapi adalah Allah. Dan yang menurut orang-orang Yahudi yang diurapi adalah ada 3, yaitu para imam di bait suci, yang kedua adalah para nabi, dan yang ketiga adalah para raja. Dan dalam hal ini Al-Quran betul bahwa orang-orang Yahudi sudah mengangkat para imam-imam mereka menjadi Tuhan selain Allah. Dan rahib-rahib Nasrani sudah diangkat oleh orang-orang Nasrani sebagai Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Dan ini ayat Al-Quran At-Taubah, Quran surat At-Taubah ayat 31. Ini di sini banyak menyesatkan orang Kristiani yang mengira bahwa Allah adalah Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih adalah Allah. Padahal itu keliru. Di situ kalau saya lihat di tafsir dan teks aslinya, itu yang dimaksud dengan diangkat menjadi Tuhan selain Allah itu di sisi Allah, diangkat sebagai Tuhan selain Allah, diangkat sebagai Tuhan selain di sisi Allah, bukan di sisi Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi mengangkat rahib-rahib mereka, mengangkat orang-orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah, itu yang diurapi yang sesuai dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 3 adalah para imam di bait suci dan para nabi serta para raja-raja. Itu yang mereka angkat sebagai Tuhan selain Allah. Nanti kita akan baca di Ulangan pasal 32. Akan jelas di sini. Nanti kita baca terjemahan yang keliru, yang mereka terjemahkan tetapi salah. Dan saya jelaskan dulu bahwa yang dimaksud dengan orang Nasrani telah mengangkat rahib-rahib mereka
sebagai Tuhan selain Allah, yaitu mereka mengangkat rahib-rahib mereka seperti Yesus menjadi Tuhan selain Allah. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kita akan buktikan dulu bahwa pemahaman orang Kristen di Quran surat At-Taubah ayat 31 adalah salah. Ini bisa dilihat di Ulangan pasal 32 ayat 6 yang mereka terjemahkan keliru juga. Ini mereka juga keliru nih menerjemahkan Ulangan pasal 32 ayat 6. Di mana ini yang bicara di Ulangan pasal 32 ayat 6 adalah Musa. Saya baca dulu arti Ulangan 32 ayat 6 yang artinya, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Menurut orang Kristen, Ulangan pasal 32 ayat 6, Tuhan adalah Bapaknya. Nah, ini kekeliruan mereka karena terjemahan yang salah. Di sini disebutkan, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ini terjemahan salah ini. Bukan begitu harusnya. Kalau tidak percaya, silakan Anda kumpulkan ahli-ahli Ibrani, Ibu Rita di sarapan pagi, dan kawan-kawan, atau kalau misalkan tidak percaya, silakan tanya dengan Pak Menacem Ali. Ini di sini, di terjemahan di Ulangan 32 ayat 6, kurang tepat, atau bisa disebut keliru. Seharusnya begini, Ulangan pasal 32 ayat 6, terjemahan yang benar. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hei orang-orang bodoh dan tidak bijaksana. Bukan dia Bapamu yang menebusmu, dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Harusnya begitu terjemahannya. Atau terjemahan yang betul begini, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai orang bodoh dan tidak bijaksana. Dia Tuhan, bukan Bapamu yang menebus, yang membelimu. Dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Harusnya begitu terjemahannya. Kalau tidak percaya, silakan lihat di teks analisis. Di teks analisis itu di kata dia tidak membuatmu. Nah, ini kalau menurut terjemahan yang salah disebutkan bahwa bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan. Nah, yang menjadikan di sini harusnya yang tidak menjadikan. Nah, terjemahan yang betul itu bukan pertanyaan di situ harusnya, tetapi bukan dia Bapamu yang menebusmu, dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Itu harusnya begitu. Ini gara-gara terjemahan ini mereka membangga-banggakan bahwa Tuhan adalah Bapaknya. Mereka membangga-banggakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Padahal ini terjemahan yang salah ini. Terjemahannya yang salah. Terjemahan yang benar adalah, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hei orang bodoh dan tidak bijaksana. Dia bukan Bapamu yang menebusmu, dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Harusnya begitu terjemahannya. Karena kita lihat di ayat sebelumnya, di terjemahan Ulangan pasal 32 ayat 5, yang artinya begini, mereka telah merusak diri mereka sendiri. Mereka bukan anak-anak Tuhan, karena cacat mereka generasi yang jahat dan bengkok. Nah, itu disebutkan di Ulangan pasal 32 ayat 5 bahwa
mereka bukan anak-anak Tuhan karena cacat mereka generasi yang jahat dan bengkok. Nah, ini kalau kita baca dari Ulangan 32 ayat 5, maka akan nyambung dengan terjemahan Ulangan 32 ayat 6 yang benar yang saya kutip tadi, bahwa begini, kita baca dulu dari Ulangan 32 ayat 5. Nanti akan disambung ke Ulangan pasal 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 5 sampai ayat 6 artinya. Mereka telah merusak diri mereka sendiri. Mereka bukan anak-anak Tuhan, karena cacat mereka generasi yang jahat dan bengkok. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai orang bodoh dan tidak bijaksana. Dia bukan bapakmu yang menebusmu. Dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Nah, itu harusnya begitu. Jadi, di Ulangan pasal 32 ayat 5, mereka bukan anak-anak Tuhan. Makanya di Ulangan pasal 32 ayat 6, Tuhan bukan bapakmu yang menebusmu. Tuhan bukan bapakmu yang membelimu. Bukan dia bapakmu yang menebusmu. Bukan dia bapakmu yang membelimu. Dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Itu terjemahnya begitu. Kalau tidak percaya, silakan Anda buka lagi teks asli dari Ulangan pasal 32 ayat 5 sampai 32 ayat 6. Nah, ini mereka gara-gara terjemahan yang salah, mereka menganggap bahwa Tuhan adalah bapaknya manusia. Padahal di Yesaya pasal 43 ayat 27, bapak leluhur manusia yang pertama adalah Adam. Ini kita baca Yesaya pasal 43 ayat 27 yang artinya, bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, dan Israel untuk dinista. Nah, jadi menurut Yesaya pasal 43 ayat 27, bahwa bapa pertama manusia adalah Adam. Karena Adam adalah anak Allah. Ini disebutkan di Lukas pasal 3 ayat 38 bahwa Adam adalah anak Allah. Lukas pasal 3 ayat 38 yang artinya, Kenan anak Enos, Enos anak Set, Set anak Adam, dan Adam adalah anak Allah. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan bapak leluhur manusia yang pertama adalah Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan anak Allah yang pertama adalah Adam. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Yesus sebagai anak tunggal Allah, itu keliru. Karena di Lukas pasal 3 ayat 38 sebutkan bahwa Adam adalah anak Allah. Sedangkan Adam adalah bapak leluhur manusia yang pertama menurut Yesaya pasal 43 ayat 27. Tadinya saya akan membahas tentang Bapa yang dipanggil oleh Yesus di Yohanes pasal 5 adalah Musa, tetapi karena ada pernyataan dari Bang Nursena yang menyesatkan umat Islam, maka saya dahulukan yang ini dulu, bahwa saya pernah menyampaikan di video sebelumnya bahwa yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapa adalah pertama adalah Adam, yang kedua adalah Abraham, yang ketiga adalah Yakub atau Israel, yang keempat dan kelima adalah Harun dan Musa. Dan di video sebelumnya dengan judul Yesus bukan Allah dan Yesus bukan Bapa, sudah saya jelaskan bahwa yang dipanggil Allah
atau dipanggil Bapa oleh Yesus adalah Musa. Ini waktu itu saya bahas Yohanes 10 pasal 33 sampai 36 dan Keluaran pasal 7 ayat 1. Itu sudah saya jelaskan di situ bahwa yang dipanggil Bapa dan dipanggil Allah oleh Yesus adalah Musa. Dan seharusnya saya membahas tentang Yohanes 5 yang membuktikan bahwa yang dipanggil oleh Yesus adalah dipanggil Bapa oleh Yesus adalah Musa, yang dipanggil Bapa oleh Yesus adalah yang dipanggil Allah oleh Yesus adalah Musa. Nah, saya dahulukan dulu ini bahwa yang dipanggil oleh Yesus adalah Adam, yang dipanggil Bapa oleh Yesus adalah Adam. Ini saya dahulukan dulu. Nanti tentang Musa dan Abraham adalah Bapa yang dipanggil oleh Yesus di Yohanes pasal 5 dan pasal 8. Nanti kita bikin jadwal lagi di video selanjutnya. Dan ini akan saya lanjut dengan penjelasan di tentang Quran surat At-Taubah ayat 31. Saya lanjut dengan penjelasannya. Quran surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir dari Quran surat At-Taubah ayat 31 adalah, tidak saja sesat akidah, mereka juga menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, yaitu dengan mematuhi ajaran orang-orang alim dan para rahib itu dengan membabi buta. Saya kalau mau menyebut babi itu susah kalau pakai masker, jadi saya ulangi ya, yaitu dengan mematuhi ajaran orang-orang alim dan para rahib itu dengan membabi buta. Sedangkan mereka menyuruh berbuat maksiat, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum Nasrani juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan, baik yang menyangkut penyembahan, penciptaan, dan sifat-sifatnya. Pada ayat ini dijelaskan bentuk kesesatan ahli kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, masing-masing mengambil dan mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi menjadikan pendeta agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum, menghalalkan dan mengharamkan. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa di 1 Korintus 11 ayat 3 bahwa setiap kepala laki-laki adalah Kristus dan setiap kepala Kristus adalah Allah. Jadi ini betul di sini bahwa setiap kepala yang diurapi adalah Allah menurut 1 Korintus 11 ayat 3. Dan yang dimaksud dengan yang diurapi di sini adalah ada 3. 1, sebagai imam di bait suci, para nabi dan para raja. Nah, di sini disebutkan bahwa orang Yahudi menjadikan pendeta agama mereka sebagai Tuhan yang mempunyai hak menetapkan hukum, menghalalkan dan mengharamkan. Nah, di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan pendeta mereka adalah para imam di bait suci atau rabi-rabi Yahudi. Sedang orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah. Dalam Islam, kedudukan pemuka agama tidak lebih sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk syariat. Segala pendapat dan fatwa yang dikemukakan hanyalah sebagai penjelasan dari hukum-hukum Allah yang harus disertai dan didasarkan atas dalil-dalil yang nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau sunnah Rasul. Mereka tidak berhak sedikit pun membuat syariat, karena syariat adalah hak Allah semata. Menurut penganut agama Nasrani, di samping Isa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan yang disembah, ada juga yang menyembah ibunya, yaitu Maryam. Padahal Isa adalah seorang rasul, seperti rasul-rasul sebelumnya. Dan Maryam ibunya hanya seorang perempuan yang salehah dan tekun beribadah, sehingga mendapat gelar Maryam Al-Butul. Dan keduanya makan dan minum sebagaimana halnya manusia-manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 75. Pemeluk Kristen Katolik dan orang-orang Ortodok menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya. Begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci dan dijadikan perantara yang akan menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Mereka juga menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni maupun tidak mengampuni sesuatu dengan keinginannya. Contohnya adalah ada di Katolik itu disebut dengan surat penebusan dosa atau surat pengampunan dosa. Mereka dengan berani mengatasnamakan Tuhan bahwa dosa seseorang bisa diampuni, dan mereka bisa mengeluarkan surat pengampunan dosa seseorang, bahwa seseorang tersebut sudah bebas dari dosa. Nah, ini keberanian mereka. Nah, ini salah satu yang disebutkan di Quran Surat At-Taubah ayat 31, bahwa mereka, orang-orang Nasrani, telah mengangkat pendeta rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, yaitu dengan beraninya mereka mewakili Allah menebus dosa manusia. Mereka berani mengatakan bahwa seseorang manusia itu telah terbebas dari dosa. Dan ini jelas bahwa ini sudah mengambil hak Allah sebagai Tuhan yang pengampun dan Tuhan yang menerima taubat. Padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di Quran Surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Nah, ini di Quran Surat Ali Imran ayat 135, yang berhak mengampuni dosa-dosa adalah Allah. Adapun kaum Yahudi, mereka menambahkan hukum lain kepada syariat agamanya. Mereka tidak mencukupkan dan membatasi diri pada hukum yang terdapat dalam Taurat sebagaimana pedoman hidupnya, tetapi menambah dan memasukkan hukum-hukum lain yang didengarnya dari kepala-kepala agama mereka sebelum hukum-hukum itu dibukukan menjadi peraturan yang harus dituruti dan harus ditaati oleh pemeluk Yahudi. Nah, ini kalau menurut Yesus bahwa mereka melakukan perintah manusia dan mengabaikan perintah Allah, yaitu yang dimaksud Yesus di situ adalah mereka membuat peraturan-peraturan selain peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Demikianlah kesesatan-kesesatan yang telah diperbuat ahli kitab, padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu, Tuhan seru sekalian alam, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak sekutu baginya, baik mengenai zat-Nya, sifat-sifatnya maupun apalnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan.
apabila mereka percaya bahwa pemimpin mereka itu berhak menentukan suatu hukum, berarti mereka mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menimpakan penyakit dan menyembuhkan, menghidupkan dan mematikan tanpa izin Allah. Semua itu timbul dari kehendak hawa nafsu dan akal pikirannya, tidak bersumber dari wahyu ilahi. Nah, jadi penjelasan atau klaim Bambang Nursena tentang Quran surat At-Taubah ayat 31 bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan selain Allah, atau Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri, dan umat Islam katanya harus menyembah Isa Al-Masih. Itu keliru banget, keliru sangat, keliru yang paling fatal, menyesatkan. Karena mereka tidak bisa memahami maksud ayat Al-Quran tersebut. Sebagaimana mereka tidak bisa memahami Ulangan pasal 32 ayat 6 tadi, yang sudah beberapa kali dicetak dan terjemahannya salah terjemahannya. Mereka tidak melihat Ulangan pasal 32 ayat 5. Disebutkan di situ bahwa ternyata bahwa orang bebal dan orang yang sudah merusak diri mereka sendiri, atau itu adalah bukan anak-anak Tuhan lagi. Makanya di Ulangan pasal 32 ayat 6 disebutkan bahwa bapak mereka itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membuat mereka dan tidak pernah membuat mereka dan tidak pernah mendirikan mereka. Jika Bambang Nursena tidak percaya terjemahan Ulangan pasal 32 ayat 6, silakan Anda berembuk dulu dengan berita sarapan pagi. Itu sudah saya kasih tahu bahwa terjemahan di Ulangan pasal 32 ayat 6 itu salah. Karena di situ disebutkan bahwa bukan dia bapakmu yang menebusmu. Dia tidak membuatmu dan tidak membentukmu. Nah, harusnya begitu terjemahannya benarnya. Karena di terjemahan pasal 32 ayat 5 disebutkan bahwa mereka telah merusak diri mereka sendiri. Mereka bukan anak-anak Tuhan. Mereka bukan anak-anak Tuhan, itu jelas disebutkan. Karena cacat mereka generasi yang jahat dan bengkok. Nah, ini silakan Anda kaji kembali terjemahan di Ulangan pasal 32 ayat 6 dan lihat di situ di Hebreu, di bahasa aslinya disebutkan gitu, di awalnya itu Tuhan 2 kali sebutkan, Tuhan di situ sebutkan. Di situ artinya seperti di Quran surat At-Taubah ayat 31. Di situ langsung disebutkan juga bahwa mereka mengangkat rahib-rahib, mengangkat orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih. Nah, itu di situ mereka kelirunya seperti keliru di Ulangan pasal 32 ayat 6. Karena di Ulangan pasal 32 ayat 6 di teks aslinya di Hebreu itu disebutkan Allah itu 2 kali. Di mana bahwa Allah yang pertama itu buat kalimat yang pertama, dan Allah yang kedua adalah buat kalimat yang kedua. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana.
Tuhan bukan bapakmu. Nah, begitu harusnya begitu. Kalau diterjemahkan bukankah ia bapakmu, itu salah. Karena di awal disebutkan bahwa Tuhan 2 kali. Itu untuk mewakili kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Nah, ini kekeliruan di terjemahan Ulangan pasal 32 ayat 6. Mereka juga dibawa ke terjemahan Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 31, bahwa gara-gara ada kata dan di situ, mereka kira Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri, padahal keliru. Silakan lihat contoh Ulangan pasal 32 ayat 6 jika Anda mau menerjemahkan atau mau mengerti untuk memahami Quran surat At-Taubah ayat 31, bahwa seperti di Ulangan pasal 32 ayat 6, bahwa yang dimaksud dengan Allah di awal kalimat, dimaksud dengan Tuhan di awal kalimat itu ada 2 ditulis di situ, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Nah, sedangkan di Quran surat At-Taubah ayat 31, di situ mereka menjadikan mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Itu mereka menjadikannya sebagai Tuhan selain di sisi Allah. Tidak ada menjadikan Tuhan selain Isa Al-Masih. Tidak, tetapi justru Isa Al-Masih inilah yang dijadikan Tuhan selain dari Allah. Jadi semua Tuhan mereka buat selain di sisi Allah. Sedangkan tidak ada rahib-rahib mereka yang dibuat sebagai Tuhan di sisi Isa Al-Masih atau di selain Isa Al-Masih. Tetapi justru Isa Al-Masih inilah yang diangkat menjadi Tuhan oleh mereka. Dan Isa Al-Masih adalah bagian dari rabi Yahudi, karena Isa Al-Masih juga adalah imam di bait suci. Saya cukup sekian. Nanti tentang panggilan Yesus terhadap Musa yang memanggil Bapa dan Allah di Yohanes pasal 5, kita akan bahas di video selanjutnya. Akan langsung juga kita jelaskan di situ bahwa yang dimaksud dengan Bapa oleh Yesus selain dari Adam yang sudah kita bahas di sini adalah Abraham juga disebut Bapa di Yohanes pasal 8. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.